Oke, musim ini kayaknya semua orang ngomongin satu tim doang, Persib Bandung. Tapi ini bukan cuma soal menang kalah loh. Ada proyek super ambisius di belakangnya. Yuk kita kupas tuntas. Seperti Real Madrid era Los Galacticos. Wow, ini bukan sekedar pujian, ini statement yang gede banget. Perbandingan ini benar-benar nangkep apa inti dari Persib musim ini. Ambisinya raksasa, pemainnya bintang semua, dan tekanannya jangan ditanya, luar biasa. Oke, biar gampang kita bakal bedah ini jadi 5 bagian. Pertama, kita bahas julukan Los Galacticos-nya dan masalah yang muncul dari skuad semewah ini. Terus, kita intip taktik jeniusnya Bojan Hodak. Nggak cuma itu, kita juga lihat dampaknya buat liga secara keseluruhan. Dan terakhir, pertanyaan paling penting, proyek ini bakal jadi juara atau malah bencana? Oke, kita masuk bagian pertama, Los Galacticos versi Indonesia. Banyak yang mikir, wah, tim impian pasti juara. Eits, tunggu dulu. Kenyataannya, ini bisa jadi mimpi buruk paling besar buat pelatihnya. Kenapa bisa gitu? Mari kita lihat. Coba bayangin deh, kamu jadi Bojan Hodak. Di tim kamu ada pemain sekelas timnas, kayak Tom Hey, tapi kamu bahkan nggak bisa jamin dia bakal jadi starter. Gila kan? Jadi, tugas paling beratnya itu bukan soal ngeracik taktik, tapi ngelola ego di ruang ganti. Ini udah bukan soal teknis lagi, ini perang psikologis. Nah, inilah yang kita sebut masalah skuad mewah. Kelihatannya sih anak ya, sebuah kemewahan. Tapi dalam prakteknya, ini tuh kayak pedang bermata dua. Bisa-bisa malah nyakitin tim dari dalam. Gini deh, punya banyak pemain berkualitas itu bener-bener kayak dua sisi mata pisau. Di satu sisi, mewah banget. Di sisi lain, bikin pusing 7 keliling pas milih pemain. Tiap minggu, Hodak harus ngasih tahu pemain bintang, sorry minggu ini kamu di bangku cadangan. Gimana coba caranya jaga semangat dan harmoni tim kalau pemain terbaik aja bisa jadi penonton? Ini bener-bener kayak jalan di atas tali, tipis banget. Biar lebih kebayang, coba kita lihat datanya. Di posisi sayap, ada 6 pemain top yang rebutan 2 tempat. 6. Terus di bek tengah, 5 nama besar buat 2 posisi. Bahkan di gelandang serang, pemain sekelas Tom Hey pun harus bersaing ketat banget. Ini bukan lagi kompetisi sehat, ini udah kayak macet total, tapi isinya talenta semua. Dan seolah-olah itu belum cukup, datang lagi pemain-pemain baru ini. Tiap nama besar yang masuk, itu nggak cuma nambah kualitas, tapi juga nambahin tekanan. Bayangin aja, setiap sesi latihan sekarang rasanya kayak final Piala Dunia. Salah dikit aja, bisa langsung kehilangan tempat di tim utama. Ngeri. Oke, jadi pertanyaannya, dengan semua masalah ini, gimana caranya Boyan Hodak mecahin teka-teki taktisnya di lapangan? Nah, disinilah kita bisa lihat kejeniusan seorang pelatih. Contoh paling keren itu pas lawan Persebaya. Hodak ngelakuin sesuatu yang nggak biasa, di luar dugaan. Bukannya nambah daya gedor, dia malah nyuruh strikernya, si William Barros, buat ikut bertahan. Ini benar-benar sebuah masterclass pragmatisme, ngorbanin sedikit serangan demi pertahanan yang solid. Instruksinya simple aja, track back. Tapi, coba deh bayangin, buat seorang striker yang nalurinya itu cuma cetak gol, ini pengorbanan yang gede banget. Dia diminta buat lupain egonya sebagai mesin gol demi kepentingan tim. Dan faktanya, si Barros mau ngelakuin itu. Ini nunjukin kalau Hodak berhasil ngebangun mentalitas tim yang kuat. Jadi begini cara kerjanya di lapangan. 1. Persebaya nyerang dari sayap. 2. Seketika itu juga Barros diperintahkan buat mundur, track back. 3. Apa yang terjadi? Formasi Persib langsung berubah dari 4 back jadi 5 back secara situasional. Dan hasilnya? 4. Serangan utama Persebaya langsung mati kutu. Hodak secara efektif ngorbanin satu pion serangan buat ngelumpuhin seluruh strategi lawan. Jenius kan? Tapi tunggu dulu, efek dari proyek Galacticos Persib ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar hasil di lapangan. Ini adalah sebuah langkah yang bisa mengubah wajah seluruh Liga Indonesia. Gini, waktu Persib berani nebus kontrak pemain dari Eropa kayak Eliano Reinders, mereka itu lagi ngirim pesan yang kuat banget. Pesannya adalah, kita bukan lagi main-main di liga lokal, kita mau angkat profil sepak bola Indonesia di panggung dunia. Ini soal ambisi global. Dan ini semua nyiptain yang namanya efek pengganda. Pertama,
branding global. Bayangin adiknya Elian Liano, Tizani Reinders yang main di AC Milan, ngepost tentang Liga Indonesia. Itu exposure-nya ke seluruh dunia kan? Terus ini jadi magnet sponsor. Siapa sih yang nggak mau sponsori tim bintang? Ini juga jadi daya tarik buat pemain top lain. Mereka jadi mikir, wah Liga Indonesia serius nih. Dan terakhir, ujung-ujungnya nilai siaran TV jadi naik. Jadi, suksesnya Persib itu bisa jadi lokomotif yang narik gerbong seluruh Liga Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nah, ini dia. Kita sampai di pertanyaan puncaknya, pertanyaan jutaan dolar. Dengan semua investasi dan resiko yang diambil, apakah Persib bakal jadi juara atau malah jadi bencana yang spektakuler? Untuk proyek segede ini, cuma ada dua kemungkinan akhir dan dua-duanya ekstrim banget. Skenario terbaik, mereka jadi dinasti, mendominasi total Liga Indonesia, bahkan jadi pesaing kuat di Asia. Skenario terburuk, ruang ganti pecah, tim gak kompak, hasilnya inkonsisten, dan akhirnya gagal total. Gak ada jalan tengah, proyek ini benar-benar di ujung tanduk. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita. Los Galacticos versi Indonesia ini bakal berakhir dengan angkat piala atau malah hancur lebur karena ekspektasi mereka sendiri. Cuma waktu yang bisa jawab. Dan satu hal yang pasti, kita semua bakal jadi saksinya.